ثلاث ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى تكبير Fardu maghribi ثلاث ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى تكبير. Yang merusak hati yang pertama adalah hasad. Apa hasad nih Ustaz? Hasad nih benda apa nih? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Memandang orang-orang yang senang susah hati. Ingat, kau sedang kena hasad. Caranya ayat Al-Quran dibecandain itu salah. Itu namanya melecehkan. Provokasi ataupun tidak, kalaupun kalian sudah lihat fullnya, niatnya mendidik, itu tetap salah. Karena bacaan ayat Al-Quran tidak untuk dibecandain. Kalau kamu ngerti agama, ya saya wajib dong membela agama saya. Emang itu nggak boleh, nggak, itu etika namanya. Iri, menengok dia mobil baru, sesak di dalam. Asal ditengok makin sesak. Pergi undangan, tengok kawan pakai gelang emas besar, sakit. Kawan tu pula udah tahu kawan sakit, makin ditunjuk-tunjuk. Cepat lagi kita balik bang, udah tak tahan. Iri bilang, iri apa yang mau diiriin? Masa gue iri sama setan? Yang bener aja dong. Ya Allah, karyawannya aja dijejek udah kayak zaman jahiliyah. Masa gue harus iri sama orang kayak gitu? Yang bener aja lu yang bilang gue iri. Hidup gue lebih bahagia, gak penuh dengan kepalsuan. Walaupun hidung gue yang palsu, tapi hati gue gak palsu. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi, ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Dan orang yang pertama kali menderita di akhirat, ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, "Mundur." Sholat berkata, "Kau mundur dah saat. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia kau rajin jaga saya, sekarang saya yang jaga kau." Tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Bungkar giling kepala. Ditanya lagi, "Man nabiuka, siapa nabimu?" Salat kita menjawab, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya mungkar nakir naik malaikat melapor kepada Allah, tidak melanjutkan pertanyaan 3-4. "Ya Allah, ada hambamu salat. Saya tanya, man rabbuka?" Allah, dia menjawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Oh, itu bukan dia yang jawab, tapi salatnya. Karena dia baik salatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru." Sungguh, sholat yang dilakukan dengan benar itu sesuai aturan, ini pasti tanha anil fahsya wal munkar. Kata-kata jorok itu fahsya, yang kotor, gosip itu fahsya. Tidak mungkin ada orang sholat, kalau benar sholatnya, kata-katanya kotor, itu gak mungkin. Jadi kalau ada orang misal tidak pernah sholat, kata-katanya kotor, kosakatanya tidak bagus, ya, kebun binatang keluar semua, macam-macam misal, dia nggak sholat, nggak usah dipikirin. Capek kita mengeluarkan energi pada yang tidak penting. Itu sudah tinggalkan aja, nggak usah dipikirin. Tapi yang jadi masalah kalau ada orang sholat lisannya tajam, misal, itu masalah. Ada yang salah dalam sholatnya. Dituduh maling kan? Teteh udah nonton? Tuh, lihat. Teteh gue aja sampai nonton di rumah. Masa kalian netizen buang-buang
kuota cuman buat mantengin dia doang. Goblok. Giveaway bulu ketek nih. Bulu ketek nggak ada nih. 40k udah tuh, padahal nggak ngapa-ngapain. Nggak ada bulu ketek, nggak ada giveaway ya. Giveaway itu jadi bikin kalian pemalas, jadi bikin kalian jadi barbar juga kayak gue, gara-gara ngebelain orang yang kayak setan. Jadi mengerikannya bukannya saya kasihan, takutnya kalian semua yang kena dosanya. Karena saya pernah ngomong sama Agim juga, kita per detiknya itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin sama orang lain. Mau itu posting, mau itu apa, mau itu adalah omongan kita ke orang lain, per detiknya itu, nyebar enggaknya beritanya atau apapun itu harus dipertanggungjawabkan. Saya bukannya kasihan saya takutnya kalian, kalau berita itu nggak benar, jadi dosa yang banyak buat kalian. Beneran, demi Allah itu saya bilang. Saya kalau udah pakai demi Allah, kalau kalian orang agama, kalian tahu maksudnya apa.